Salam kerahiman. Hari ini bicara tentang Wahyu ke-23. Kita bisa baca nanti sama-sama dari nomor 441. Tetap fokusnya pada gambar kerahiman ilahi. Dikatakan di 441, pernah gambar kerahiman ilahi dipajang di atas altar selama perarakan sakramen Maha Kudus. Ketika imam mentahtakan sakramen Maha Kudus dan paduan suara mulai menyanyi, sinar dari gambar kerahiman ilahi itu menembus hosti kudus dan menyebar ke seluruh dunia. Kemudian aku mendengar kata-kata ini. Sinar kerahiman ini akan tersalur lewat engkau, sama seperti mereka tersalur lewat hosti ini. Dan sinar itu akan memancar ke seluruh dunia. Waktu mendengar kata-kata ini, sukacitaku yang mendalam memenuhi jiwaku. Dikatakan oleh Suster Faustina ya, pernah gambar kerahiman ilahi dipajang di atas altar selama perarakan sakramen Maha Kudus. Nah, waktu itu yang terjadi adalah pada tanggal 20 Juni 1935. Itu pada waktu pesta Hari Raya Tubuh Kristus. Kenapa pada Hari Raya Tubuh Kristus gambar kerahiman ilahi dipajang? Itu diminta oleh Pastor Sopocko. Jadi Pastor Sopocko berperan untuk melakukan penyebarluasan. Pertama, bulan April 1935. Bulan Juni, tanggal 20 Juni, dia minta supaya gambar itu dipajang pada waktu pesta Hari Raya Tubuh Kristus. Jadi ini jasanya dari Pastor Sopocko dan juga sebetulnya menjadi masukan juga buat kita semua. Mari kita sering memanfaatkan waktu, saat, kesempatan untuk terus-menerus menyebarluaskan kerahiman Tuhan. Jadi ternyata gambar itu tidak hanya dipajang pada pesta kerahiman. Yang biasa kita lakukan, biasanya gambar itu kan dipajang pada waktu ada pesta kerahiman. Bahkan gambar itu juga mungkin tidak ada di dalam paroki, di dalam gereja tersebut ya. Ada yang ditaruh memang di altar, ada di altar samping, ada di bagian belakang bersama dengan patung Pieta, ada juga di ruang adorasi, ada juga yang ditaruh di kapel. Ya, banyak versi ya di mana gambar itu dipajang. Tapi di sini kita tahu ternyata Pastor Sopocko pada Hari Raya Tubuh Kristus dia minta supaya gambar itu dipajang. Nah, ini juga menjadi masukan buat kita semua ya. Pada hari perayaan tertentu, apakah memungkinkan gambar itu dipajang? Kalau gambar itu sudah ada di altar, pasti gambar itu selalu terpampang ya, sudah selalu dipajang. Tapi ada juga yang di mana gambar itu tidak ada di altar, sehingga pada waktu pesta kerahiman barulah gambar itu dipajang di altar. Nah, selanjutnya ternyata melalui gambar tersebut, Suster Faustina katakan, di mana sinar kerahiman ilahi, sinar dari gambar itu memancar, menembus hati kudus, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Tuhan Yesus terus mau memberikan pernyataan, mau memberikan suatu pengetahuan, suatu bukti buat kita semua bahwa justru betul melalui gambar kerahiman ilahi, di mana Yesus memberikan satu statement bahwa gambar kerahiman ilahi adalah suatu wadah
wadah yang harus dibawa pada waktu engkau mau menimba rahmat kerahiman Tuhan. Dan wadah itu adalah gambar kerahiman ilahi. Dan melalui cerita di sini, melalui sharing Suster Faustina, membuktikan apa yang Yesus katakan. Melalui gambar kerahiman ilahi, memancar dua sinar yang keluar dari hati Yesus yang Maha Kudus. Dan ternyata sinar-sinar kerahiman tersebut sampai ke seluruh dunia. Dan kita tetap harus mengerti ya, sinar-sinar kerahiman itu adalah suatu kehidupan baru yang Tuhan berikan dan juga pengudusan. Kita dikuduskan, kita diampuni dosa-dosa kita karena kerahiman Tuhan. Yesus mau supaya sinar kerahiman ilahi yang keluar dari hatinya yang Maha Kudus bisa sampai ke seluruh dunia. Caranya, wartakan kerahiman Tuhan. Pasang gambar kerahiman ilahi. Mari kita para devosan rajin-rajin mewartakan devosi kerahiman ilahi ini. Untuk supaya orang tahu gambar kerahiman ilahi ini. Karena kalau hanya sekedar dipajang, orang juga mungkin ya hanya melihat, oh ya gambarnya bagus, gambarnya kurang bagus, di tempat sana lebih bagus, di sini kenapa gambarnya kecil, di sini kenapa gambarnya kurang bagus. Orang nggak bisa menilai gambar tersebut kalau nggak tahu apa ceritanya. Sama seperti pada waktu saya tahun 2000 dikasih gambar kerahiman ilahi. Gambar apa ini? Kok ada versi baru, ada dari hati Yesus keluar dua sinar. Karena saya nggak ngerti, ya saya gulung lagi. Padahal setelah kita tahu, justru melalui gambar itu gambar yang dipakai oleh Yesus untuk menyalurkan banyak rahmat, banyak berkat. Kalau kita tahu arti gambar tersebut, kita tahu arti sinar-sinarnya, maka pasti penilaian kita, pengharapan kita, kehidupan kita, iman kita juga pasti berbeda. Karena justru melalui dua sinar tersebut, itu adalah Yesus katakan melambangkan darah dan air yang memancar dari hatinya pada waktu dia oleh serdadu ditusuk oleh tombak. Memancar darah dan air dari lubuk hatinya. Dan darah dan air itu bukan hanya keluar dari lambung, tapi dari kedalaman kerahimannya, dari kedalaman, dari lubuk yang paling dalam dari kerahiman Tuhan. Dari seluruh pengorbanannya, dia mengeluarkan darah dan air sampai wafat di kayu salib. Pengorbanan Yesus yang all out, yang total untuk kita semua manusia berdosa. Dan melalui sinar-sinar kerahiman, Tuhan mau memberikan kita hidup yang baru, memberikan pengampunan dosa. Kita menjadi manusia-manusia yang dibersihkan dari segala dosa karena sudah ditebus oleh Yesus. Yesus ingin supaya melalui Hosti Kudus, sinar-sinar kerahimannya bisa sampai ke seluruh dunia. Setiap umat Katolik yang sudah dibaptis bisa menyambut komuni kudus. Karena dalam Hosti Kudus, Yesus katakan juga dia membawa banyak rahmat yang ingin dia berikan pada waktu dia disambut oleh kita. Pada waktu dia masuk ke dalam hati kita. Dia banyak menyediakan rahmat untuk diberikan kepada kita. Supaya kita juga dimampukan untuk menyebarkan kerahiman Tuhan yang kita alami, yang kita terima, yang kita rasakan kepada orang-orang lain. Contoh ya, waktu kami dari Kerasulan Kerahiman Ilahi KAJ pergi pelayanan ke Labuan Bajo. Di sana kan saya sudah cerita kita bersepuluh orang ya, tim dari KKI KAJ.
pergi ke Labuan Bajo memberikan retret 3 hari di Desa Nunang, desa yang terpencil, dan juga 1 hari di salah satu paroki di Labuan Bajo memberikan seminar kerahiman ilahi. Yang waktu retret itu kita pergi ke satu tempat ya, udah pelosok, sudah lewat hutan dan dengan jalan yang kecil, jalan yang rusak. Tapi kalau dilihat lagi, umatnya luar biasa. Mereka semua kebanyakan berjalan kaki dari balik bukit, berjalan bisa 2 jam, bisa lebih dari 2 jam, berjalan untuk ikut retret tersebut. Mereka banyak yang belum tahu tentang kerahiman Tuhan, tentang devosi kepada kerahiman ilahi, tentang gambar kerahiman ilahi. Tapi mereka punya kerinduan, rindu untuk ketemu Tuhan, rindu untuk mengalami mujizat Tuhan, rindu untuk mengalami jamahan Tuhan, untuk mengalami kehadiran Tuhan, dan untuk mengalami penghiburan dari Tuhan. Karena ternyata melalui devosi kerahiman, banyak umat mendapatkan janji-janji Tuhan yang baru mereka dengar. Mereka datang berbondong-bondong dari pelosok, jalan kaki, dan yang pasti mereka nggak kerja selama 3 hari. Karena retretnya dari pagi sampai sore. Begitu pula anak-anak sekolah, pastornya minta izin kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ya, untuk supaya anak-anak tersebut bisa ikut retret selama 3 hari. Jadi mereka nggak sekolah, mereka diliburkan. Dan memang di desa tersebut, mereka semua Katolik. Luar biasa ya. Nah, setiap retret 3 hari berturut-turut diawali selalu dengan perayaan Ekaristi. Dan semua umat yang hadir di sana juga menyambut tubuh Kristus, menerima komuni. Mereka tekun mendengarkan pengajaran, mendengarkan penjelasan, mereka ikut dengan aktif ya, ikut dalam berdoa, ikut dalam puji-pujian, bahkan dalam praktek jam kerahiman pun mereka sungguh-sungguh mengikuti ibadat tersebut. Dan ternyata banyak yang mengalami jamahan Tuhan. Karena pada saat jam kerahiman, Yesus wafat, darah dan air memancar dari hatinya yang maha kudus menjangkau semua yang hadir. Semua bisa merasakan kerahiman Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan Tuhan baik, merasakan pengampunan dari Tuhan, dan juga banyak yang mengalami kesembuhan. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pengampunan, memberikan pengharapan untuk masa depan, dan juga menyembuhkan, baik secara jasmani maupun rohani. Kalau kita kembali lagi ke cerita tadi, ya pelayanan kita sampai ke pelosok, sampai ke ujung-ujung bumi ya, sampai ke seluruh dunia. Dan Yesus katakan, sinar kerahiman ini akan tersalur lewat engkau. Lewat kita semua, para devosan kerahiman. Yesus mau supaya sinar-sinar kerahiman ini bukan hanya tersalur lewat Suster Faustina, tapi juga tersalur lewat kita semua. Sama seperti sinar kerahiman ilahi tersalur lewat hosti. Dari hosti kepada umat manusia di seluruh dunia. Tapi juga pada saat yang sama Yesus mau sinar-sinar kerahiman yang sudah kita tahu, kita alami, kita terima juga tersalur lewat engkau, dikatakan ya. Berarti lewat kita tersalur kepada orang lain. Kita menjadi mediasi, menjadi mediator, menjadi alatnya Tuhan, perpanjangan alatnya Tuhan untuk mewartakan kerahiman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya dia juga bisa merasakan kerahiman Tuhan. Maka Yesus minta hal itu pada hari ini. Tugas kita menyalurkan sinar-sinar kerahiman Tuhan tersebut, memberi kekuatan, memberi pengampunan,
maafkan orang yang bersalah kepada kita. Terus nanti ada efek domino. Sinar kerahiman yang kita rasakan kita bagikan kepada si A. Contohnya, si A menerima sinar kerahiman, si A merasakan kerahiman Tuhan, dan dengan penuh sukacita dia juga akan menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyalurkan sinar-sinar tersebut kepada B, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sedikit cerita sharing ya, pada waktu kami dari KKIKJ memberikan pelayanan ke Labuan Bajo, ada perasaan sukacita, happy, yang nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diceritakan ya sebetulnya, tapi ada satu perasaan happy. Karena kalau dilihat dari satu sisi, kita harus buang waktu dalam tanda kutip 1 minggu ya, harus pergi, harus keluar uang buat beli tiket, buat nginep, buat makan ya. Banyak yang dikorbankan juga selain waktu dan biaya dan materi ya. Tapi luar biasa jamahan Tuhan, kami semua merasakan sukacita. Bukan mau jalan-jalan, kami mau pelayanan ya, tapi sukacita gembira. Nah, hal ini ternyata waktu kami datang, sukacita itu semakin berbunga-bunga dengan melihat umat yang hadir, dengan kesederhanaan mereka, dengan ketulusan mereka, dengan kepolosan mereka, dengan kerinduan mereka untuk tahu, untuk kenal Tuhan. Sukacita itu menjadi berlipat-lipat. Sama seperti mungkin cerita beberapa waktu yang lalu ya, di mana ada anak asrama melihat sinar kerahiman, dan dia ada perasaan keinginan yang terus menggebu-gebu ingin bercerita kepada banyak orang tentang penglihatan tersebut, di mana sinar-sinar kerahiman membuat dia untuk terus bersemangat bercerita tentang kerahiman Tuhan. Begitu pula dengan kita semua, enggak merasa capek, enggak merasakan kekhawatiran walaupun perjalanannya sangat sulit, melewati jalan yang lebih rendah dari sungai sehingga jalan itu menjadi rusak, kena aliran sungai, sudah malam, berlobang-lobang dalam, nggak kelihatan. Tapi itu semua sungguh dinikmati dan penuh sukacita. Luar biasa. Bertemu dengan umat di sana juga sehari lepas sehari. Kami juga sungguh-sungguh semakin bersukacita. Bahkan hari keempat waktu kita mau pulang, ada sedikit kesedihan. Bukan kesedihan dalam arti negatif ya, tapi wah, kita ini akan berpisah. Padahal kita selama 3 hari berturut-turut bermain bersama, ya fellowship ya, nyanyi bersama, ada pengajaran, ikut dalam perayaan Ekaristi bersama, bahkan makan bersama ya. Luar biasa sukacita yang kita alami bersama-sama. Nah, yang menjadi ajakan adalah mari kita manfaatkan setiap kesempatan untuk mewartakan kerahiman Tuhan, untuk menyebarluaskan kerahiman Tuhan. Seperti Pastor Sopocko, walaupun bukan pesta kerahiman ilahi, tapi dia minta supaya gambar kerahiman ilahi dipajang, dan ternyata melalui gambar tersebut keluar 2 sinar yang memberikan berkat. Jadi kita bisa meng-approach pastor yang ada di paroki masing-masing, bisa juga melalui kegiatan fisik, misalnya melakukan baksos. Kalau di komunitas saya ya, di awal masa pandemi kan kita juga memberikan nasi kotak kepada pemulung dan tukang sampah. Skop yang kecil. Waktu itu targetnya 1 bulan 1 kali untuk kira-kira 20 orang. Ya, kecil. Tapi ternyata 1 bulan kemudian menjadi semakin banyak ya, jumlahnya ditambah, bukan 20 menjadi 30, menjadi 40, menjadi 50. Kemudian dari pihak paroki melihat kegiatan ini, dan paroki katakan paroki support kegiatan ini ya. Bisa nggak sebulan 2 kali?
Ya, kita berusaha untuk lakukan sebulan 2 kali untuk 50 nasi bungkus ya, nasi kotak. Kemudian ditambah lagi. Sekarang diberikan pekerjaan lagi untuk lakukan 1 minggu 1 kali untuk 50 paket. Bukan hanya pemulung, bukan hanya tukang sampah yang perlu diperhatikan, tapi mulai memperhatikan para janda, anak yatim piatu. Mereka yang keluarganya benar-benar susah, yang ada di sekitar gereja. Ya, itulah ya karya konkret yang kita bagikan. Yang penting mau kita lakukan adalah kita memperhatikan mereka dengan apa yang kita bisa berikan, tapi bukan dengan terpaksa, tapi kita membawa sukacita Tuhan. Dengan kita membawa sukacita Tuhan, pasti yang menerimanya juga bersukacita, dan itu akan kembali ke kita juga menjadi penuh sukacita. Terima kasih. Salam kerahiman.